Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi hidup oleh Allah, bisa bernafas dengan segar, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Ini sebuah nikmat dan karunia yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, senantiasa kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan adalah penguasa semesta alam yang wajib kita syukuri karena atas karunia-karunia yang luar biasa ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa hidup di dunia memang tidak mudah. Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan hidup di dunia ini mudah, tapi hanya dengan bersabarlah, insya Allah semua proses-proses ini akan dicapai dengan mudah. Karena tanpa kesabaran tidak mungkin kita akan sukses. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang juga tidak kalah penting bagaimana hidup di dunia ini, kita menciptakan suasana kebahagiaan dan ketenangan hati kita. Hati yang tenang. Kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan dunia, tapi juga kadang-kadang kita lupa mengingat Allah. Kita sering asik dengan urusan dunia, tapi juga kadang-kadang kita lupa berzikir pada Allah. Makanya ketika kita sibuk dengan urusan dunia, berhentilah sejenak untuk berzikir pada Allah, mengingat Allah, sehingga ketika saat kita ditimpa masalah apapun, maka akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Karena ketenangan hati ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah, nikmat yang sangat besar. Belum tentu orang yang banyak uangnya, tinggi jabatannya di muka bumi ini, banyak hartanya yang melimpah, dia tenang hatinya. Bahkan ketakutan yang ia rasakan. Namun juga banyak kita jumpai orang yang hidup ala kadarnya, sederhana, tidak banyak harta, tidak jadi pejabat, tapi dia begitu tenang hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran melalui Rasulullah SAW telah mengajarkan pada kita bagaimana kita memiliki hati yang bersih dan damai. Karena hati yang tenang akan mengantarkan kita kepada amal soleh, kesabaran, dan tentunya ibadah kita kepada Allah menjadi lebih khusyuk. Berikut ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, manfaat pentingnya hati yang tenang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekalutan yang kita rasakan sebenarnya sudah diberi obatnya oleh Allah. Diakui atau tidak,
kadang-kadang manusia itu juga kalut dengan masalah yang dihadapi. Kadang-kadang sangat susah dengan masalah yang dihadapi. Sulit tidur, tidak konsentrasi ibadah, tidak konsentrasi kerja. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Kaum muslimin, hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, tentunya dengan melaksanakan amal soleh yang disyariatkan, maka manusia akan menjadi tenang. Memang masalah yang dihadapi manusia berbeda-beda di muka bumi ini. Semua sudah dalam ketetapan Allah. Allah yang memiliki segalanya. Insya Allah kita bisa menghadapi setiap masalah itu dengan mengatakan pada Allah, dengan minta tolong pada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim, kami mohon petunjuk-Mu dan kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Maka berilah jalan keluar dari kesulitan kami. Mengingat kita pada Allah dengan berzikir dan melaksanakan perintah-perintahnya, ini menjadi masalah yang akan memudahkan kita, karena Allah telah memberikan kita kekuatan dan akan mampu memberikan jalan keluar. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, manfaat dari mengamalkan dzikir yang pertama yaitu akan mengatasi kegalauan. Zikir membantu menenangkan hati kita dari galau, dari susah, dari hati yang gelap, dari hati yang kacau. Manfaat zikir yang kedua, dengan berzikir akan menjadikan ketenangan dalam jiwa kita. Karena kita berzikir pada Allah, menyebut asma-asma Allah, menyenandungkan kalimat-kalimat Allah dalam setiap saat dan kesempatan, ini akan menjadikan hati kita menjadi tenang dan damai. Ucapan-ucapan dzikir yang penuh makna dan mengagungkan kekuasaan Allah, inilah menjadikan hati kita menjadi tentram dan bahagia. Yang ketiga, manfaat dzikir akan menyuburkan keimanan kita pada Allah. Sebagaimana air yang menyirami tumbuhan. Tumbuhan yang tadinya kering kerontang, ketika dikasih air dari sungai ini atau air hujan dari atas karunia Allah, itu menjadikan subur. Itulah ibarat dzikir akan menjadikan seseorang menjadi bertambah subur keimanannya, sehingga dengan subur keimanannya dia menjadi semakin yakin akan kekuasaan Allah, semakin yakin akan kedekatan kita kepada Allah. Makanya ketika kita semakin dekat dengan Allah, Allah pun juga akan semakin dekat dengan kita. Kemudian yang keempat, manfaat berzikir akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan semakin giat beramal soleh dan beribadah pada Allah, tidak kenal lelah.
punya target-target ibadah yang dilakukan dalam setiap harinya, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga target yang sudah disiapkan dan diimplementasikan ini bisa dicapai dengan baik. Insya Allah kebahagiaan, kedamaian hati ini akan muncul dalam diri seorang hamba. Apalagi ketika kita melakukan dengan ikhlas karena Allah dan hanya untuk mencari ridho Allah, maka pastilah Allah akan memberikan kekuatan, petunjuk, dan mengabulkan apa yang telah Ia harapkan. Sehingga dengan demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah ketenangan hati, ketenangan iman, ketenangan jiwa ini kita tumbuhkan dalam diri kita. Karena dengan tenang hati, dengan tenang jiwa akan berimplikasi pada tenang ibadah. Dengan tenang ibadah, implikasinya juga akan tenang dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Sehingga hidup kita di dunia ini terasa hidup yang penuh nikmat, hidup yang penuh kebahagiaan atas karunia Allah yang diberikan. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang bahagia. Tentunya di dunia sudah bahagia, dan nanti di akhirat kita akan menjadi lebih bahagia. Karena di akhirat kebahagiaannya tanpa batas. Kebahagiaannya tidak ada ukurannya. Kebahagiaannya kekal. Sangat jauh bila dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, dengan jiwa dan semangat kita rela diri kita beriman dan bertakwa pada Allah, selalu mengagungkan asma-asma Allah di setiap saat dan setiap kesempatan, maka Allah selalu menuntun kita ke jalan yang lurus, dan insya Allah kita akan dijauhkan dari orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Bagi sahabat kami yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi saudara kami yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabaqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.